Jadi waktu itu gue ada satu laboratori di sekolah gue. Gue nggak tahu di sini panggilannya apa sih laboratori ya. Tapi kalau di sekolah gue tuh dulu research lab gitu loh, research lab. Jadi kayak waktu itu labnya tuh focus on creating microchip implant yang mau dimasukin ke otak manusia. Nah waktu itu gue tuh ada opening waktu itu untuk masuk ke signal processing engineer. Gue iseng aja apply as a student and I got in gitu loh. Terus dari situ gue punya experience, gue juga gue punya personal branding, gue punya story lah basically yang gue bisa pitch ke employer. Nah dari situ, dari that lab gue baru apply ke IBM, gue diterima. Terus dari IBM gue juga slowly gue progress. At that time pas gue di IBM gue tuh juga ngebantu several companies juga gitu, more of like a consulting work, kayak gue bantu kasih advice aja gitu. Some of which tuh ada beberapa project within Microsoft, ada juga beberapa project di Nvidia. Dan from there I think somehow gue punya personal branding lumayan oke. Terus gue juga pelan-pelan gue mulai naik jadi CTO. Jadi gitu sih. So like mungkin nanti kita bisa diskusin lebih detail, tapi secara singkat kayak gitu. Jadi gue awal mulai sebagai intern di sebuah research lab di sekolah gue, di kuliahan gue, baru gue slowly naik, gitu sih. Oke. Keren. Terus dari awal gitu, Kak Peter, waktu daftar di labnya gitu, ada semacam tes gitu nggak sih? Kan biasanya bakal ada tes secara teknis gitu ya? Apa gimana, Kak? Right, jadi dulu tuh pas gue apply ke the research lab ini, it's a microprocessing lab. Jadi tuh ada interview prosesnya ya, the typical one ya. Jadi ada coding interview, terus juga ada interview secara ketemuan gitu. Kayak it's more of like mereka ini tuh pengen tahu apakah gue ini memang orangnya passionate di sini loh. Jadi waktu itu kan signal processing kan juga somewhat ke arah machine learning juga kan. Jadi kayak kalau machine learning itu sebelumnya kan ada bagian signal processing-nya kan. Aku tuh di bagian situnya dulu. Dan ya ada typical stuff lah. Jadi kayak bagian dari HackerRank, ada logic testnya, dan juga dari segi interview ketemuan itu juga lebih ke arah making sure kalau gue punya goal itu sama dengan apa yang mereka bisa provide. Kayak gitu sih. Oke, nah waktu kakak kerja di IBM itu gimana sih atmosfernya sama kayak kesan-pesan dan mungkin value yang berbeda dibandingin sama perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu, Kak? Oke. Jadi definitely pas gue kerja di IBM itu kan gue kan kerja jadi kan IBM is huge ya kan, udah lebih dari 100 tahun I think company-nya, dan juga employees-nya tuh udah di mana-mana seluruh dunia. Nah tapi tuh gue tuh masuk IBM Watson, bagian research di computer vision ya. Jadi tim gue tuh sebenarnya not that big, cuma kayak 7 orang doang in my team. Jadi although kita ini in a big giant company, tapi cara tim gue bekerja tuh lebih kayak ke arah startup gitu loh. Jadi kita ada mejanya semua gabungan, kita juga ada daily 10 minutes meeting, terus kita kalau lunchtime kita bareng lunchnya, kita juga ada games night, kadang kita kalau lagi break kita bisa main tenis, jadi dia juga ada tennis court di HQ-nya. So seru lah, jadi kayak lebih kayak kalau kalian nonton film tentang startup gitu, kayak kerja di Google, I guess it's somewhat similar ya. Kalau mengenai cultural difference sih, it depends ya. Kalau tentang kerja di Indo ya, kalau kita compare dengan company seperti Gojek, Tokopedia, Shopee, I think these giant companies tuh mereka tuh udah mirip gitu loh, secara working culture, secara kayak framework dari projectnya, dari project managementnya itu sebenarnya I think udah mirip sih. Kalau gue ngobrol-ngobrol sama teman gue yang di Gojek itu kayaknya mirip-mirip ya sama Google. Tapi mungkin kalau kita lihat company secara general ya, yang mungkin yang lebih tua gitu, kayak general companies, mungkin ada perbedaan dikit gitu. In a way, kayak mungkin
company kayak di IBM dan Google di luar itu mereka tuh lebih value work-life balance. Mereka make sure kalau orang-orang itu nggak stres, gitu sih. Tapi kalau jadi ya I guess kayak I don't really know ya. Kayak I think it depends juga gitu. Kalau di Indo compare sama company apa. Oke, I see. Kerasa banget ya work-life balance-nya kalau di luar. Atau cuma di big mereka company itu aja? Ya mereka tuh di situ tuh bener-bener make sure kalau kita tuh nggak stres gitu loh. Jadi contohnya kita itu bisa tiap 2 jam, nggak tiap 2 jam sih, tapi kayak ada waktu-waktu tertentu di mana kita itu disuruh ikutan kelas yoga, disuruh ikut kelas meditation, gitu loh. I see. Wah, keren juga ya, udah kayak gym aja ya. Iya kayak gitu. Nah, terus Kak Peter kan dulu internship dulu ya. Menurut Kak Peter, internship sendiri itu penting nggak sih? Ini I cannot stress this more than anything else ya. Menurut gue ini, apalagi zaman kita sekarang tuh zaman yang benar-benar kompetitif. Makin banyak kompetitor ya. Kalau kita lihat software development, mau jadi programmer tuh di zaman sekarang tuh udah marketnya udah mulai banyak gitu. Demand-nya banyak, tapi juga supply-nya makin banyak kan. Jadi kita juga harus pikir gimana kita bisa ada leverage di orang di sebelah kita gitu. Let's say our classmate, ya kan. Dan contoh nih misalnya kalian mau apply kerjaan nih. Most likely even for now, kayak misalnya kalian mau apply ke fresh graduate position itu udah harus ada let's say 1 year of work experience gitu. Karena orang bingung kan, apa-apaan nih, masa gue fresh graduate udah ada 1 year of work experience yang diperlukan. Nah itu tuh sebenarnya mereka tuh lebih ke arah they are looking for people yang ada internship experience. Cause kalau nggak di mana lagi kan, kalau kalian nggak dapat where are you going to get that one year of work experience? Jadi tuh internship itu sekarang udah dulu pas zaman gua sekolah itu, which is like a few years ago ya. Mungkin internship itu orang masih bisa ada option. Oh, oke. Kayak internship misalnya gue ini. Tapi sekarang, to be honest, kalau gue lihat ini tuh you need internship gitu loh. Dan, nah oke, the next question adalah, kalau gitu cari internship di mana kan? Company-company apa aja yang buka internship? Justru sekarang gue rasa tuh ketika lagi pandemi kayak sekarang gini, although it's a bad thing for sure for the world, tapi maksudnya tuh secara general, company tuh lebih buka internship karena bisa virtual kan. Contohnya sama di kota Kudu sendiri sekarang semua virtual internship, ya kan. Jadi seharusnya sih lowongan kerja banyak gitu. Dan kalian ya harus itu aja, harus cari-cari. Banyak startup juga yang pasti cari intern, ya kan. Banyak juga company-company besar yang pasti buka part-time internship. Jadi I guess kayak if I can summarize it, itu penting banget sih. Internship itu penting banget. Oke, nah itu kan buat cari work experience-nya ya Kak. Menurut Kakak itu kayak apakah itu harus internship atau misalnya kalau di universitas kan bisa jadi asisten lab atau asdos gitu Kak. Menurut Kakak apakah itu beda sama internship apa gimana? Oke. This is something yang gue barusan kayak ngobrolin sama some other like co-founders juga, yang kita juga diskusiin like some people within my field juga ya. Kalau dari opini gue ya, for me personally, gue ini prefer orang yang udah pernah kerja in a real company. They build real products gitu loh. Bedanya dengan let's say orang yang kerja di sebuah, let's say you work sebagai asisten lab di sekolah, or jadi kalau di panggilan dulu di kuliah gue namanya teaching assistant kan. Jadi kalian lebih kayak ke arah ngajar. Itu kan beda kan sama kalian let's say apply jadi software developer, kalian jadi guru kan it's a two different world gitu loh, right? Jadi menurut kalau untuk gua sendiri tuh daripada like I'm not trying I mean like if you have a passion for teaching then sure go ahead, it's really good ya kan. Tapi maksud gua tuh kayak if kalau untuk gua pribadi misalnya gua ada 2 candidate, ya let's say one candidate ada 1 year of work experience working in a startup, building real product, ada tim, ada project management, versus ada orang lagi yang let's say kerja sebagai teaching assistant di sekolah, ya gue pasti pilih yang pertama ini, yang udah pernah kerja in a work experience gitu.
Maksud gue gini loh, kayak let's go, kalau kalau kita mau coba ngepikirin secara detail kan, kenapa sih work experience itu penting, ya kan? Kenapa, like why work experience in the first place? Jadi untuk gue sendiri, work experience tuh lebih ke arah gue ini bisa lihat apakah ini orang udah pernah work in a team, building real product gitu. Misalnya ada bug, ya kan? Contohnya nih, kayak gue pernah kerja sama engineer yang let's say belum ada work experience, yang pertama kali, dan juga kerja sama engineer yang udah ada let's say years of work experience of building real product, ya kan? Itu beda banget. Cara pemikiran mereka tuh beda. Cara mereka nulis kode itu beda. Contohnya kalau engineer yang pertama itu yang mungkin belum pernah work on a real product di mana ada customer yang pakai itunya, mereka tuh mungkin pikir ketika mereka nulis coding nih, mereka mungkin nggak pikir pakai tes dulu. Mungkin mereka pikirnya cuman oh ya udah kalau ini gue bikin feature ini, ya udah bikin feature ini aja, ya kan. Nah, tapi versus kalau yang gue kerja sama engineer yang udah ada many years atau nggak kayak beberapa kayak hours of work experience, itu tuh mereka tuh pola pikirnya beda. Contohnya ketika mereka nulis kode, mereka langsung pikir, oke, let's start writing unit test. Ketika gue bikin feature ini, apakah ini akan nge-break feature lain? Ketika gue tambahin kode ini, how is this going to affect the coding as a whole? Gitu loh. Jadi itu tuh beda banget dua gitu. Dan obviously for me as a startup, as a leader in a startup, yang bakal bikin hidup gue lebih gampang mana? Ya obviously yang itu dong, yang orang udah ada work experience dong. Soalnya kan gue nggak usah takut ada bug lagi di codingannya, takut lagi misalnya nih orang nggak kepikiran ini, nggak kepikiran itu. So that's why work experience matter gitu loh. Itu sih, Oke, if we go down to the detail adalah di situnya sebenarnya. Itu yang kita cari. sih. Jadi penting banget ya internship ini. Apalagi waktu Penting banget. pandemi ini harus dimanfaatin. Yes, benar. Benar sekali. Terus nih, Kak, kan pasti beda kan ya company di Indonesia sama yang di luar negeri. Terutama big companies like IBM. Nah, apa sih yang sesuatu yang sebenarnya esensial tapi masih belum begitu diperhatikan sama most company di Indonesia? Sebenarnya kalau ngomong it depends kan, which companies gitu loh. Kalau I think for me personally companies kayak Gojek, Shopee, Tokopedia, I think they're doing a good job. Even I think even some parts of it they're doing better than certain parts in IBM for example. Ya kan? Tapi I think as a whole mungkin di Indo tuh belum ada culture work life balance itu masih belum benar-benar dimanfaatin. Contoh gini ya, kayak ketika gue kerja di Indo sama orang-orang, itu tuh mereka masih ada mentalitas di mana, let's say nih, kita udah set meeting nih. Oke, kita meeting besok jam 6, ya kan? Tiba-tiba mereka bisa nih jam 5, oh sorry, ini ada mendadak harus ke dinas, for example, something like that. Nah, itu kan basically what I'm trying to say, kayak something like this ini tuh nggak akan terjadi gitu di luar. Because contohnya di luar negeri tuh mereka lebih value waktu orang, ya kan? Waktu orang tuh mereka benar-benar hargai gitu loh. Kayak gue udah booking 1 jam sama lo itu tuh benar-benar I'm taking part of your time. Jadi kayak kayak mati-matian gue pasti akan appreciate your time gitu. At first pas di Indo pas gue digituin gue tersinggung dong. Kayak waduh ini orang kok bisa tiba-tiba giniin gue aja, kan gue juga ada hal-hal lain dong yang gue udah plan out. Tapi as the more kayak gue kerja sama di sini dengan orang-orang sini, gue tuh baru nyadar kayak di sini tuh memang gitu. For example kayak even work hours tuh mereka kadang nggak jelas gitu. Mereka bisa kerja, let's say mulai kerja jam 11, tapi itu mereka kerja sampai malam gitu, which is sampai kayak sampai malam, mereka lanjut sampai malam. Whereas kalau gue tuh lebih demen kalau kita let's say 9 to 5 for example, tapi ya udah we make use of that 9 to 5 really productively gitu. Dan after that kita semua bisa istirahat, we can do our own things, baru gitu sih. Jadi I guess perbedaan yang saya lihat ada dua ya. Number one, di Indo itu somehow working culture-nya itu masih secara general itu maybe the work-life balance bisa kita terapin more, culture work-life balance, company employee well-being, dan yang kedua ini saya rasa itu sih yang value people time gitu, karena di luar itu time itu sangat berharga gitu kan, gitu sih. Wah, lumayan beda lah ya. Lumayan. Kalau gue jujur lumayan.
Nah, terus kayak big companies IBM tuh fokusnya ke arah mana sih? Kalau di Indonesia kayaknya data science tuh masih booming terus ya. Kalau di luar gimana, Kak? Right. Jadi ada kayak kemarin gue udah baca satu statistik ya. Istilahnya tuh kita ini padahal tahun 2016 kalau nggak salah tuh data science udah gede di North America. Tapi sekarang kita bisa dibilang kita baru mulai sekarang kan, baru gede sekarang kan data science. And I think karena ya kita ada like gitu kayak kita ketinggalan 5 tahun something like that. Now I think it's more ya. Kayak I think company seperti IBM karena mereka kan gede sekali ya. Mereka tuh cara pemikiran CEO tuh udah bukan now, right? Kalau company kayak IBM itu mereka tuh cara pemikiran CEO-nya tuh udah where are we going to be in the next 10 to 20 years, ya kan? Contohnya terakhir kali pas gua di IBM itu mereka tuh lagi go big on quantum cloud computing. Jadi mereka ingin bikin quantum computing accessible to everyone through the cloud technology, gitu loh. Jadi bayangin ini, misalnya kita bisa buka something like Google Data Studio, tapi kita langsung pakai akses quantum computer, gitu loh, di IBM. Ya kan, itu kan something that's like gila, kita jauh banget di Indonesia gitu loh. Kita di Indonesia, gue nggak tahu udah sampai mana quantum computing, or even like what are you going to use quantum computer for gitu loh, ya kan. Jadi kayak maksud gue kalau company kayak IBM, Google, mereka tuh their big focus tuh udah lebih kayak ke arah very futuristic sih. Obviously kan kalau Google kan masih kayak AI ya. I think AI is a huge thing. Kalau I think IBM mereka tuh lagi mau masuk ke quantum computing space. Mereka ingin somehow bisa ramp up their processing power. Ya, it depends sih kalau company-company. Tapi biasa secara general di luar itu kalau big companies like Tesla, SpaceX, mereka tuh benar-benar pemikirannya tuh udah 20 to 30 years ahead gitu loh. Udah bukan kayak now. Wow, beda banget ya. Nah, terus kalau gitu misalnya nih kita dari sini, lulusan sini buat bisa adapt ke such environment di luar negeri itu gimana tuh, Kak? Oke. Ini maksudnya misalnya kalian ingin lanjut S2 atau saya ingin apply langsung ke luar negeri atau gimana gitu? Iya, let's say kayak buat apply pekerjaan gitu, Kak. I guess kalau untuk kita semua ya di room ini ya, I guess kita nggak usah worry sih. Maksud saya, although ada perbedaan, tapi kayaknya kita sih bisa adjust quickly gitu loh. Dan maksudnya kayak ya kita nggak ya, I think since what they're doing is already kayak right in the first place, jadi ketika kita masuk itu kita nggak bakal rasa ada perbedaan apa-apa gitu loh. Justru kita bakal merasa oke, tiba-tiba employee-nya semua ada yang I bilang kayak employee well-being, mereka making sure kalau lu olahraga, mereka making sure kalau lu ini senang dan segala. Jadi ya go with the flow aja gitu. It shouldn't be a problem menurut gue ya. Oke, santai aja gitu ya. Santai aja, benar. Nah, terus ada nggak tips dan trik buat ngelamar di top tech companies gitu, Kak? Kayak tadi Kakak pernah nyebut personal branding ya? Ya, penting tuh. Gimana tuh, Kak, cara build dari awal? Actually, besok gue ada kasih presentasi mengenai personal branding. So if you guys want to know how to build personal branding, di situ gue juga bakal share sedikit mengenai gue punya personal branding pribadi ya. So feel free to check it out. Kayak di LinkedIn somewhere. Kayak harus dicek juga di mana posternya. Tapi do's and don'ts ya. Let's start with the don'ts. The don'ts adalah ketika, for me personally, one of the biggest don't adalah don't come in unprepared gitu loh. Jadi contohnya misalnya kalian udah masuk tahap interview nih, jangan sampai kalian ini benar-benar nggak tahu company-nya itu arahnya kemana, working culture-nya kayak gimana. Karena ketika kalian lagi di interview, biasanya ini kalian akan ditanya-tanya mengenai kayak certain questions itu
jadi gini, contoh kan misalnya kita lagi di interview ya, di perusahaan nih. Kadang tuh mereka suka kasih one of the interview technical question adalah some of the real problems yang mereka lagi ngalamin di timnya. Ya kan? For example, waktu itu pas gue di interview di UFT itu, di signal processing laboratorinya, mereka ini nanyain gue sebuah problem. Problemnya adalah something to do with the signal processing. And it's an actual problem yang mereka masih nggak tahu cara solve-nya gimana. Nah, karena gue udah research sedikit nih mengenai lab-nya, bla bla bla, although solusi yang gue kasih nggak benar, tapi at least tuh masih selaras dengan company ya. Dan gue juga come in prepared gitu. Gue, oke, gue tahu kok tentang masalah ini, gitu loh. Jadi, oftentimes yang gue sering lihat adalah misalnya orang apply itu, sometimes mereka aja nggak tahu gitu, what is the product gitu loh, behind it, ya kan? So there's that. Another don't is, I guess, don't be, just be nice gitu loh, just be a nice person, ya kan? Even misalnya kalian lagi di interview ini, misalnya kalian nggak tahu jawabannya, it's okay to say you don't know, gitu loh. Itu nggak apa-apa. Right? Justru kita tuh, we don't expect for you to know everything, gitu loh. It's better for you to say I don't know daripada kalian say, oh ya gue tahu, tapi gue lagi nggak kepikiran. Nah itu tuh, that's way more. Itu kan udah kasih lihat, mungkin nih orang nggak mau salah gitu, takut salah. But misalnya lu yang kayak pertama, which is like lu bilang, oh I don't know, but here is what I know, ya kan? And I think ini adalah solusi yang terbaik, walaupun dia nggak solve the problem. Nah itu tuh, that way gue tuh bisa lebih nge-gauge kayak personality kalian. Oh ini kalian ini orangnya lebih, problem solver and all that kind of stuff. Maybe you don't have the answer now, but that's fine. Gitu loh. So that's the don't. Just don't be defensive. Jangan kayak, don't be afraid to say no aja gitu maksudnya. The do's ya, do find a work experience. Itu work experience penting. Do improve your personal branding. Personal branding meaning kalau kalian ada LinkedIn, upgrade your LinkedIn, tulis blog, contribute to community, right? Contribute to community bisa aja lewat kayak Stack Overflow, Kotak Kode, right? Apalagi ya, do's ya. Jadi personal branding, tadi kan udah. Another one I think is do your research, right? Be proactive. Jangan expect kalau kalian apply pertama itu langsung diterima, gitu loh. Kalau contohnya kalau kita dengar dari teman-teman banyak teman gue nih yang di Google, mereka itu tuh justru pernah di reject gitu, tapi mereka ini tetap message recruiternya, mereka show that they really want the job gitu loh. Jadi ya jangan expect aja gitu, istilahnya everything will be easy because it's not gitu loh. Jadi you also have to fight for it juga gitu. I think those are the things yang kayak I bisa kepikiran sekarang sih. Yang penting stay true sama tetap berjuang lah ya kalau di reject pun. Nah. Betul. Terus menurut Peter nih, semasa kuliah tuh lebih penting mana sih, kayak ngejar IPK atau pengalaman? Walaupun bakal lebih baik kalau bisa dua-duanya sih. Oh, oke. IPK itu by the way GPA? Iya, GPA. Oke, ini gue share personal story boleh ya? Sedikit. Oke. Gue cerita gue. Dulu ini ketika gue kuliah, gue bisa dibilang orang yang ngejar 98 average GPA. Di Indo tuh berapa sih GPA-nya, IPK-nya? 4. Per 4 ya, jadi juga 4.0 GPA ya. Nah, gue itu dulu targetnya 4.0. Dan gue itu tipe orang yang bakal belajar sampai malam kayak orang gila, tidur cuma 3 jam untuk make sure that I have a very high score for my exams. Right? To be honest, gue regret all that. Gue regret banget. Misalnya gue bisa turn back time, if I can turn back time, and this is something yang gue sering sharing ke orang juga ya. Kalau gue bisa turn back time, gue mendingan dapat GPA 2,2, passing lah. Yang penting gue pass. Tapi gue itu ketika and I use that time untuk kerja, cari work experience, kerja internship, untuk gue bikin project open source, untuk gue ikut hackathon,
untuk gue ikut coding competition karena itu adalah semua yang lebih matter at the end of the day. Ya kan, itu adalah experience yang akan membuat kalian siap untuk bisa dilihat orang. Contoh gini ya, kalau you lihat Google, ini gue cerita teman pribadi gue sendiri ya, Michael Englo deh, co-foundernya Kotakode. Dia kan sekarang kerja di Google, ya kan. Dia ini tuh sama sekali orang opposite gue. Jadi dia ini tuh yang nggak sama sekali ngejar GPA, dia cuma make sure dia pass doang, dia lulus. Dia cuma bakal belajar 2-3 hari sebelum ujiannya. Tapi dia tuh pakai waktunya untuk ikut hackathon, kerja internship. Dia juga waktu itu kerja selama 2 tahun, bayangin. Dia tuh 2 tahunan dia kerja di sebuah startup gitu sebagai software developer. Dan istilahnya kalau gue compare sama dia nih sekarang, skill programming gue, dia itu jauh lebih jago daripada gue, jauh banget. Cara pemikiran data structure-nya, cara pemikiran architecture-nya, cara pemikiran logiknya. Dan itu karena dan kalau kita sharing itu semua dia dapat tuh ketika dia many work yang banyak jam dia panen ketika dia sekolah gitu, dan akhirnya dia bisa masuk Google ya, dan dari situ udah the rest of history ya. Maksud gue tuh gitu loh, gue merasa kalau at that time gue fokus more on work experience, gue ngejar pengalaman dibandingin IPK, gue akan jauh lebih jago hari ini, gitu sih. No. Tapi bukan artinya kalian, tapi ini beda ya dengan let's say orang yang let's say IPK-nya jelek, tapi mereka main game, itu beda banget ceritanya. Ini maksud gue gini loh, kita kan sehari cuman ada berapa jam sih? Ya kan, let's say kita sehari cuman ada let's say 10 jam, for example. Kita ada 10 jam doang sehari, di mana kita bisa pakai waktu ini untuk do something productive. Oke? Let's say misalnya gua nih, dulu tuh gua tipe orang yang bakal pakai 10 jam ini untuk belajar doang, untuk making sure kalau GPA gua tinggi. Oke? Nah, ada orang kayak Englo yang mungkin mereka dari 10 jam ini mereka pakai waktu 5 jam untuk belajar sekolah, tapi 5 jam lain untuk do real work experience, contribute open source, and so on and so forth. Nah, maksud gue tuh gini, jangan jadi orang yang let's say lu pakai 5 jam untuk belajar sekolah, tapi 5 jamnya lagi malah malas-malesan, ya kan, main game, tidur-tiduran. Itu beda maksud gue, it's okay misalnya lu memang GPA lu nggak that high, tapi lu panenin semua ke work experience lu. Menurut gue itu jauh lebih kompetitif, jauh lebih penting lah istilahnya. Kalau ini personally gue sendiri ya. Now, this topic is something that banyak banget orang punya perspektif berbeda. Tapi kalau untuk gue sendiri nih, di Kotakode sendiri gue udah lumayan lucky, gue udah interview lebih dari 35 technical recruiter. Oke, gue udah interview orang dari Gojek, gue udah interview orang dari Shopee, Tokopedia, dan hampir semuanya itu sama kayak gue. Kita ini cari orang yang lebih ada experience dibandingin GPA, right? Let's say misalnya orang ada work experience 3 tahun. Jadi dia dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dia ini udah kerja internship part-time. Tapi GPA cuma 2,5, for example. Right? Itu buat gua, di mata gua, gila ini orang jago banget gitu loh. 3 tahun udah work experience. Dia pasti udah, pemikiran tuh udah beda banget. Yang tadi kayak gua bilang loh, cara pemikiran tuh beda. Gitu sih. By the way, kita dari tadi ngomongin work experience sama GPA ya. Kalau organization gitu gimana, Kak? So, ngapain dulu kan? Like what are you doing in organization? Misalnya kamu di organization ini building a website, building an actual product, ya udah, that for me that still counts gitu. But kalau maksudnya di organization kalian do something that's not really related, sure, it's a plus point, tapi kayak I'm still looking for that, real hours yang lu pakai untuk coding gitu loh. Ingat tadi yang gue contoh sebelumnya kan gue kasih lihat contohnya kan, which is the reason kenapa kita work experience itu penting, karena kita ini ingin lihat, gue ini ingin lihat lu tuh seberapa, how often do you let's say do actual programming of a real product. Gitu. Ada perbedaan lagi loh, programming untuk produk dan juga programming untuk sebuah project sampingan. Beda banget. Mungkin kalian bisa tanya engineer di Kotakode ya,
itu kita punya code review process juga ketat banget. Dan kebanyakan mereka tuh kaget how much of the code they write first is spaghetti code gitu loh. Kalau kalian tahu spaghetti code kan, itu beda banget. Makanya kenapa penting? Work experience itu penting banget. Kalau misalnya nih Kak, yang kayak posisi yang non teknis yang nggak begitu perlu programming gimana? Ini terus apply-nya mau jadi posisi apa? Apply di perusahaannya sebagai Mungkin, programmer. Nggak, misalnya kayak product manager gitu. Okay. Now, for product manager, what I look for, personally ya, ini personally again ya, don't take my word for it. Ini this is for me personally. Kalau product manager kan orang yang harus bisa ada organisasi. Jadi kalau untuk seorang project manager atau product manager, of course, misalnya mereka ada experience sebelumnya mengenai produk, ya itu penting juga kan. What is product? Contoh interviewing people, what is churn, how thinking about those different things. Tapi again ya it depends juga kayak kalian ngapain di organization. Let's say if in the organization kalian do design, like let's say kalian di organization cuma gambar-gambar graphic design, terus kalian apply mau jadi let's say project manager, itu kan lumayan jomplang kan. Tapi let's say misalnya kalian dari graphic design di organization ya, terus kalian apply jadi UI designer, nah itu masih ada beberapa intersectionnya gitu. So again, apa yang kita cari sebenarnya tuh intersectionnya. Ada beberapa intersection sih yang kalian apply role ini dan apa yang kalian kerjakan di kuliah, gitu loh. I see. Wow, kompleks sekali ya, Bung. Jadi sedikit menyesal ini. It's okay. Kenapa? Kok menyesal? Soalnya kebanyakan ngabisin waktu di organisasi. Enggak lah. Maksudnya, well, it's not too late kan? It's not too late. It's not too late at all. Gua juga, nih ya, oke. Gue belum selesai nih ceritanya nih. Jadi kan gue sampai tahun ketiga itu kan gue benar-benar fokus GPA. Jadi waktu itu gue tuh kalah banget. Kalah banget dibandingin teman-teman gue yang let's say udah work experience 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Mereka kerja di startup, mereka kerja internship di sini-situ. Dan gue baru nyadar itu ketika gue udah selesai dari tahun ketiga, itu kayak wake up call for me gitu. Makanya gue baru tahun keempat, di mana gue baru bener-bener gue panenin gue punya work experience. Gue bantu ada consulting company yang waktu itu butuh bantuan, gue bantu ini, gue bantu itu, gitu sih. Not too late lah, bisa banget. Berarti start tahun ketiga masih bisa lah ya. Tahun keempat juga nggak apa-apa, kalau udah mau lulus pun juga nggak apa-apa, ya kan? It's not too late gitu loh. Misalnya kalian, ya, I mean at the end of the day kan cuman kayak gimana kalian ini bisa ngelawan teman kalian yang di sebelah kalian kan, ya kan? For example ya, dan misalnya kalian memang harus ada setelah lulus pun kalian harus apply sebagai internship, ya it's okay gitu loh. Nggak apa-apa, intern dulu aja. Misalnya kalian belum pernah ada work experience ya, intern dulu aja, baru nanti apply full time di Google, for example, right? Tapi jujur aja nih ya, untuk sekarang misalnya kalian mau apply kerja di Google tanpa ada work experience at all, itu almost impossible. Gitu loh. Sama aja misalnya kalian mau apply di Microsoft, IBM, dimanapun, untuk fresh graduate position, itu udah almost impossible. Karena lawan kalian itu adalah 3-4 tahun work experience. Itu orang gila semua. Gitu loh. Kayak yang saya pernah ketemu at least ya. Gitu. Banyak monster ya, I see. Terus kalau dilihat kakak lulusnya 5 tahun ya? Yes. Jadi program kuliah di U of T itu tuh 4+1. Jadi 4 tahun kuliah, 1 tahun internship. Gitu. Oh, jadi udah sepaket gitu ya? Yes. Bukan sepaket juga sih, tapi kayak jadi namanya PEY programnya. Jadi itu juga harus ada lewat proses seleksinya juga gitu. Eligible atau enggak. Oke. Nah, terus minta tipsnya dong Kak, kayak build portfolio buat programmer gitu. Definitely misalnya kalian udah ada work experience, sudah pernah kerja di sebuah startup atau lagi internship, itu that's your portfolio. Nothing can beat that. Ya kan? Apalagi misalnya kalian building a real product
where people can search it up online. Contohnya misalnya kalian kerja intern di Kota Kode nih, kalian tinggal kasih tahu rekruternya, oh ini saya bantu Kota Kode, tinggal buka aja kotakode.com, tak, terus ini feature yang saya bikin ini. Oke, itu kan udah portfolio yang undeniable, kayak lu udah nggak bisa lawan that portfolio kan. Tapi misalnya kalian yang nggak ada work experience, dulu for me personally, I try to find a unique project gitu loh. Jadi contohnya dulu ini gue bikin sebuah Rubik's Cube solver, for example, right? That's like something yang kayak gue bikin robot yang bisa nge-solve Rubik's Cube gitu loh. Ya itu waktu itu at that time I feel like this is a unique project dibandingin teman-teman gue yang gue lawan untuk apply kerjaan. Dan that's what got my first job gitu loh in that programming lab, right? Jadi now building portfolio, right? Anyone can build a website. Semua orang zaman sekarang udah bisa bikin website. HTML, CSS. Ini zaman kalian ini udah lu tinggal ke GitHub, website HTML5, CSS, GitHub. Keluar source code-nya, kalian bisa download, fork, dan right. Doesn't mean anything for me or for the recruiter, right? So the question adalah, it's not how to build portfolio, because I feel building a portfolio semua orang bisa. Tapi it's more of like how to build a portfolio that is unique and will stand out. Yang how to build portfolio yang bakal dilihat dilirik sama recruiter. That's the real question, ya kan? Dan itulah kalian harus cari masing-masing. Gitu. For me at that time waktu itu gue bikin robot yang bisa nge-solve Rubik's Cube. Gitu. Mungkin kalau gue ada waktu nanti gue bisa tunjukin kali, gue ada videonya. Tapi maksud gue gitu loh. Jadi the real question adalah bukan how to build portfolio, but how to build a portfolio that will be seen by recruiters. Gitu. Berarti in terms of quality lebih penting daripada quantity ya. Kalau misalnya banyak bikin web itu apa gimana? Ya. Quality over quantity. Lu bisa nge-fork 100 website, gua nggak lihat sama sekali. Doesn't make kayak I wouldn't even see it. Just keep in mind that recruiters when we see a resume, literally nih, jujur aja nih di Kota Kode, gue ini scan cuman 5 detik. Gue lihat ada project interesting atau enggak, misalnya nggak ada gue lewat, ya kan? Karena kita posisinya internship, gue look number 1. Lo ada nggak past work experience? Kalau nggak ada past work experience, then I look for projects, right? What interesting projects do you have? Gitu loh. Kadang kalau ada orang tulis nih personal website, for me it's like, you know what? Kayak let's put you on the side for a bit. Gitu. Gue search other dulu. Gitu. Tapi gue pernah sekali nih ada receive personal projectnya adalah dia nge-build some gue lupa pokoknya dia ada build something like some bot that does some weird stuff for a hackathon. Itu gue lihat, wah ini orang impresif banget menurut gue kan, gitu loh. Jadi kayak again, how to build portfolio that people will see. That's the real question yang kalian masing-masing harus pikirin. Now, ini juga tergantung ya, kalian mau ke bidang apa ya. Contohnya misalnya kalian ingin masuk ke bidang machine learning, ya pastiin aja kalau portfolio kalian tuh something to do with machine learning. Misalnya kalian ingin masuk ke web development, make sure aja it's something to do with web development. Ingin masuk back end, make sure it's back end. Contohnya nih portfolio keren nih, gue bikin OS sendiri, nah itu gila, pasti gue lihat. Wow. Gue bikin terminal sendiri, gue bikin programming language sendiri. Itu tuh way more kayak you can have just one, kayak I built my own OS for fun, versus gue build 300 website, itu 300 website gue buang ke laut gitu, jauh-jauh, ya kan? That's what I mean loh, maksudnya kayak how to build a portfolio that stands out. Itu yang penting. Wah. Nah, setelah kakak kerja di IBM gitu, terus tahu company luar itu kayak segitu canggihnya, apa sih yang bikin kakak mutusin balik Indo terus bangun Kota Kode? Oke, good question ya. Oke, kenapa Kota Kode? Ada banyak banget, many aspects to this, but I'll just name a few. Kalau nggak kita nggak selesai. Number one, karena di Indo itu gue rasa
Ya kalian pasti ngerasain juga ya, banyak jiwa manusianya, tapi somehow tuh nggak utilize gitu loh. Dan yang selalu gua nggak suka tuh misalnya orang bilang, ya karena Indo punya talents tuh not that good, you know. That's such itu menurut gua tuh something that's very condescending gitu. Kayak something that's not, kayak gua orang Indo, ya kan, gua juga datang dari Indonesia. Tapi I'm sure, you know, there are many other smart Indonesians I've met along the way, ya kan. Even people dari SMK, yang SMP, kan gue kan di Kota Koda kan kita ada partnership kan sama beberapa sekolah-sekolah di SMP, SMK, and you know I've met some of the smartest people from there, gitu loh. Tapi mereka mungkin nggak ada aja opportunity, mereka nggak ada pelatihannya benar, mereka nggak ada silabus yang benar yang mungkin bisa somehow bikin mereka tuh siap kerja or those kind of things, right? Jadi kenapa gue bangun Kota Koda? One of the few things is like how can I contribute gitu, how can I help, right, into the digitalization of Indonesia gitu kan. Dan gue berharap dengan Kota Koda ini ya kita bisa tambahin knowledge base aja gitu di Google, ya kan. Jadi misalnya keyword tertentu, at least kita nambahin knowledge base-nya aja gitu. Right, now Kota Koda kan untuk saat ini kan masih early banget kan, dan kita ini masih bisa dibilang kita ada memiliki beberapa produk vertical ya. Contoh kita di Q&A, kita juga ada blogging platform. Tapi itu, you know, I guess as we move forward, the product will evolve more towards kayak what's being needed. Ya kan, contohnya kayak sekarang ini, one of the biggest things yang diperlukan oleh tech talents di Indonesia adalah to find a right company matching gitu loh. Kayak gimana kita bisa bikin proses untuk orang-orang cari kerja lebih gampang, dan juga company untuk bisa cari orang local talents gitu. Because for me, one of the biggest things yang sedang terjadi untuk saat ini, yang sangat disayangkan adalah even tech company yang dari Indo pun, kayak Gojek, Tokopedia, mereka tuh hiring di luar negeri. Ya kan? Kenapa? Wow. Why? Lu ada banyak banget talent-talent yang menurut gue luar biasa di Indo. Ya kan? Why don't, kayak kenapa lu nggak get mereka? And that's one of the things yang I'm also trying to investigate. Kenapa gue bisa interview banyak banget rekruter-rekruter. Gitu sih. So, ya over time, Kota Koda we will try to help bridge certain kekurangan ya di Indonesia. So that's why kenapa gue memutuskan untuk bangun Kota Koda. So it's more of like, yeah, to somehow help improve the digitalization of Indonesia sih. Iya. Nah, coba sekarang kita cek pertanyaan-pertanyaan yang di slide dulu deh. Bentar aku refresh. Nah, ini nih, paling banyak upvote-nya. Untuk intern, lebih baik cari yang sejalur sama dream job, atau explore macam-macam job biar tahu apa passion kita sebenarnya, Kak. Explore. Masih muda, we still have time to fail. Do it. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Gua ini juga dulu udah pernah ngalamin, orang kan suka nanya gue kan, Pit, kok lu tahu banyak banget sih? Kayak tahu dari PHP, tahu Node.js, tahu Swift, tahu Android, tahu Java. Ya karena gue, jujur aja gue tuh orangnya curious gitu. Gue pernah terjun ke mobile development. Gue pernah terjun ke web development. Gue pernah terjun ke machine learning, deep learning. Gue pernah terjun ke statistical financial modeling. Even gue pernah terjun. And you know, I guess kayak for me today, gue bisa tahu in a broad view of things. Apalagi misalnya kalian suatu hari ingin jalanin your own startup ya. Itu tuh penting banget. Kalian bisa ada bird's eye view of how things work gitu loh. And you won't get this misalnya kalian cuma let's say kerja jadi satu posisi throughout your career gitu. Jadi it's best that you explore now rather than later. I see. Berarti nggak apa-apa ya, kayak istilahnya walaupun kita nyoba sesuatu kanan kiri, walaupun itu nggak berkorelasi, yang penting dapat experience sama knowledge-nya aja. Yep. Oke. Nah, next nih, buat coding interview, how to ace coding interview, terutama untuk role deep learning or machine learning, seberapa jago kita harus paham algorithm complexity and analysis? Penting banget.
how to ace coding interview, ya practice makes perfect, ya kan? That's the setting is you need to invest lots and lots of work, lots of hours, solving the different types of question, solving the logical questions and all that. Itu udah pasti. Now, specifically for deep learning or machine learning, make sure kalian tahu fundamentalsnya. Contohnya, you know, even like the mathematical behind how a neural network works, manually calculating the gradient for each weights in each neurons, ya kan? Kalau machine learning, making sure you understand the theory behind SVM, jangan bisa sekedar pakai SVM doang. Understand how SVM works, the different stochastic gradients, the different optimization algorithms, jangan cuma tahu doang, but understand it. Karena misalnya kalian memang ingin kerja di sebagai machine learning engineer, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dikeluarin, gitu. Ya, jadi for deep learning machine learning, understand the fundamentals juga. Now, algorithm complexity and analysis ini penting sih secara general ya, karena whatever code you write, kalian kan harus tahu kan, ini apakah ini ON squared, whatever, how can this be optimized, is this log-n, bla bla bla, and log-n, itu penting banget. Even yang kotak kode, ketika kita lagi, misalnya gue sama co-founder gue, Michael Engel, kita lagi lawan-lawanan nih, kita lagi ada different approach, kita selalu pasti comes down to ini, ya udah hitung aja algoritma berapa. Oh, gue log-n, oh lu n, oh ya udah, so mine is better, something like that, right? Itu. So itu penting banget sih. And this is the skill yang, yep. Teorinya dipakai banget ya waktu kerja nanti. Yep, pakai banget. Berarti kayak data structure algorithm gitu-gitu semua harus didalamin lagi ya, Kak? And the thing is kayak gini nih, kayak ini tuh lu pelajarin sekali, and seumur hidup lu pasti ingat gitu. Gue sampai sekarang masih ingat loh beberapa coding question, right? Kayak it's not kayak lu do one time dan udah lu forget it. Karena ketika kalian progress in your life as a programmer, kalian pasti akan di interview. Jadi ya itu berguna juga selamanya. Sih, bakal kebawa terus lah ya. Nggak ada salahnya belajar banyak-banyak gitu. Nah, terus nih, ada next question interesting banget nih. Bagaimana pengaruh pengalaman non-commercial engineering project di kampus, kayak competition, committee, volunteer dibanding internship dalam membangun portfolio gitu, Pak? Okay. Yeah, this is still good ya. But, if kalau kalian yang tadi saya bilang kan, definitely work experience adalah sesuatu yang kita akan prioritize. Tapi misalnya kalian nggak bisa dapat work experience, nggak ada opportunity-nya, it's okay gitu. It's better to join a team and actually build a real product that people use daripada build something that no one uses, right? Or like side project. So it's still good gitu loh. Tapi I guess again, let's think about kenapa work experience dibandingin join organization, right? Because typically misalnya kalian work in a real company, pasti kan biasa ada project manajemennya, ada project manager, kalian ada deadline yang harus ditepatin, ya kan? Kalian ada typically mungkin misalnya build real product, ada klien juga, jadi stake-nya makin tinggi dibandingin let's say kalian misalnya join komunitas sekolah di mana cuman build a website for a competition, it's still good, tapi kayak maybe kan, most probably the people running behind the company are going to be a bunch of most probably the people running the organization are all students juga kan. Jadi kan kalian juga nggak ada transfer of knowledge kan. Dan whereas misalnya kalian kerja di sebuah company, internship, kalian pasti kan ada transfer of knowledge dari si mentor, si CTO ke kalian juga. Jadi apalagi misalnya CTO-nya bagus, contohnya misalnya CTO dari Google gitu. Wah, itu kan misalnya kalian ke company lain, kalian bisa pitch kan, oh dulu saya kerja di Kotak Kode nih, dulu CTO-nya Google, kerja di Google. Wah, at least kan pasti coding standards-nya, itu kan pasti semua udah se-standar ataupun udah oke lah, dibandingin yang lain-lain, gitu sih. Transfer of knowledge penting banget ya, iya. Make sense now.
Nah, kalau buat internship nih, nah, company kita itu seberapa gedenya berpengaruh nggak sih buat ke kitanya buat dapetin bigger opportunity for a permanent job atau any tips gitu buat a better internship place? Important the size of the company. This is an interesting question, see. Maybe not size, yeah. I wouldn't think about size, but more of like how many people are using your product. You know, secara cost, how costly is a bug in your product, right? Let's say if you're developing, misalnya kalian adalah sebuah developer dari Google gitu, right? Misalnya kalian bikin bug nih, literally billions of people will be affected, ya kan? Jadi kayak let's say your work, your role tuh lebih penting gitu loh. Jadi it's not necessarily about size, kayak literally you can build a very very scalable and successful startup with only 3 people, but lu justru jadi orang lebih penting lagi, ya kan? Karena if you screw up, then you know kayak literally you're affecting so many people. Gitu. Jadi I guess it's more of like you know the scale of things gitu. Gitu sih. Nah, terus nih waktu kita apply itu apa sih yang kita consider dari sebuah company? Apakah culture-nya, salary-nya, apa people-nya, apa mungkin ada yang lain? Ini internship ya? Internship. Iya. Alright, internship generally, okay, it depends, right? Kalau internship di, I nggak tahu kalau di Gojek ada internship atau enggak. Tapi kan kalau di Google mereka ada internship kan. So let's say if we pick Google, ya obviously go for it. Ya kan? Tapi kan susah banget masuknya kan. Jadi, you know, what other options are there? Ya kan, startups, right? Startups, we always need interns. Now, in terms of salary, I say don't hope too much, right? Like, kayak contohnya gue dulu intern sama sekali nggak digaji gitu. But that's not the thing that you should be looking for. Karena kenapa? Karena most likely misalnya kalian apply sebagai intern, kalian juga nggak ada experience anyways, ya kan? As a startup, we're also taking a risk gitu. We're taking a risk di mana misalnya gue hire nih orang, tapi nih orang nggak tahu apa-apa, justru mana ancurin code gue kan, ya sama aja dong, right? Jadi, you know, as a startup, hiring interns is also a risk for us, right? Jadi, now also second thing, as a startup, we don't have money, right? Kita bokeh, dan kita nggak ada duit, right? But what can we deliver, right? Now obviously for Kota Kode, untuk Kota Kode sendiri, kita coba deliver, you know, kita coba give our interns mentoring, ya kan? We give our interns coding best practices, we give them exposure to different design patterns, right? Basically kita didik mereka lah, karena for example ya, if you work in a good startup company where you have a really good CTO, for example, whenever you guys make a pull request, that's literally like, you know, kayak, hey, here's my code, tolong tell me how I wrote things, ya kan? Most likely pasti ada beberapa perubahan yang kalian harus kerjain. Jadi itu kan udah kayak mentoring juga kan. Kalian belajar how to write good code, kalian belajar how to think, how to design certain things. Jadi, you know, when you apply for internship, don't really look for salary, because kayak kata kasarnya ya kalian juga nggak ada something yang bisa di offer juga gitu. It's a risk juga for the company. Ya kan. Now, aside from that, I think you should be looking for the people. I think that's the important thing. Who is the leaders behind it gitu loh. Karena most likely misalnya leadernya adalah seorang yang reputable, most likely code base-nya secara keseluruhan, the culture itu juga pasti akan oke, akan bagus gitu loh. Dan misalnya kalian nanti ingin progress ke next step of your work, kalian bisa bilang nih, oh saya dulu intern di company A, CTO-nya ini, you know, kita diajarin ini, itu kan secara recruiter in the next company, kok bakal, oh wow, oke, jadi kayak at least lu udah pernah kerja sama orang-orang keren kayak gini, ya udah, kayak itu udah nilai plus banyak banget gitu untuk lu. Jadi look for the people and the culture. People is important. Look who is the top, di atas siapa gitu. If you literally, misalnya kalian apply ke sebuah perusahaan yang di running oleh a bunch of students yang mungkin belum ada punya experience, ya itu juga bahaya gitu loh. In the next company, gue liat, oh lu apply di intern mana? Oh gue apply di intern
AA nih, terus CEO-nya siapa? CTO-nya siapa? Oh ternyata masih murid semua. Ya elah, itu mah kayak ikut student organization dong, ya kan? Jadi penting juga kalian lihat siapa people-nya, siapa manajernya, tuh, penting. Oke. Nah, next nih, apakah project-project kayak freelance developer, kayak bikin website gitu bisa dihitung sebagai work experience? Atau emang work experience itu harus kayak internship ke sebuah company gitu? Bisa banget. Tapi ya website apaan? Saya tahu banyak banget orang-orang freelance yang ketika saya kerja sama mereka tuh bener-bener not that good lah. Maksudnya kayak again, of course bisa, ya kan? But it depends on the type of project. Like if you're just building static web pages, kayak I know a lot of freelance work yang cuma perlu HTML, CSS5, if I'm looking for a full stack developer that doesn't really align with kayak how much backend do you know, how much React do you know, how much dynamic data do you know, right? I don't know, ya kan? Jadi it depends juga gitu. But if you're a freelance developer that you are getting a lot and lots of clients and you're building like fully fledged application, ya itu keren banget gitu. Ya itu bagus banget. Jadi it depends juga kayak freelance-nya ngapain gitu loh. Gak harus di internship sebuah company gitu. Misalnya kalian memang banyak klien, ya itu kan artinya it shows me that you can build a product gitu loh, right? Yang penting bisa nunjukin produk yang pernah kita buat sama buat personal branding itu ya. Terus next nih, apakah mengikuti pelatihan atau training atau bootcamp bisa dikatakan sebagai experience? Probably not, ya. Yeah. Because like misalnya ikut bootcamp doang kan, I can just watch YouTube video kan itu juga bagian dari pelatihan kan. But kayak gue bisa aja ikutin bootcamp tapi gue cuma ikutin instruksi doang tapi abis itu gue nggak ngapa-ngapain, itu juga doesn't show anything juga kan. Kecuali misalnya kalian ikut bootcamp, terus di bootcamp itu kalian bikin join hackathon, kalian bikin produk ini, bikin produk itu, nah itu baru beda. Tapi misalnya kalian cuma ikut pelatihan, ya itu sama sekali don't expect anything gitu. What do you do with that gitu maksudnya lo? Kayak ya udah abis pelatihan mau diapain gitu? What's next kan? Kalau pelatihan doang ya siapa aja bisa pelatihan dong, ya kan? Well, iya, bener banget. Nah ini kayaknya banyak yang tertarik sama personal branding ini. Ini aku gabungin aja ya 2 pertanyaan. Kayak buat orang yang belum punya personal branding, gimana caranya bikin personal branding yang menarik ke recruiter, atau personal branding yang bisa dibilang cukup hebat buat menjalani suatu startup gitu. Oke, saya rasa ada 3 komponen ya. Personal branding itu ada 3 komponen. Pertama, online presence, ya. Online presence seperti LinkedIn, GitHub, Stack Overflow, YouTube, misalnya kalian mau YouTuber, Medium, writing blogs, itu yang pertama. So, yang kedua adalah storytelling. Kalian juga harus bisa tell a good story about yourself, right? Being able to sell yourself. Contohnya misalnya kalian ngomong sama recruiter nih, apa cerita kalian yang akan kalian sampaikan ke orang, ya kan? Yang ketiga adalah unique experience. Untuk saya, contohnya balik lagi ke contoh saya nih, unique experience saya ketika saya mendapatkan kerja pertama adalah untuk membuat robot yang bisa nge-solve Rubik Cube. Ya kan? What is your unique experience gitu loh? Apa yang orang akan ingat tentang lu at that point. Now, personal branding is a process, right? Ini bukan one day jadi gitu loh. Untuk gue bisa mencapai posisi gue di LinkedIn untuk saat ini, itu tuh bertahun-tahun, ya kan? Pelan-pelan aja, bikin content writing, being active on LinkedIn, contributing to Stack Overflow, contributing to Kota Kode. I'm slowly building my online presence juga kan. Jadi gitu sih. Dan untuk lo, if you wanna build a startup, penting banget kalian punya personal branding yang kuat. Kenapa?
Soalnya gimana kalian mau hire orang lain, misalnya kalian mau hire intern nih, tapi misalnya internnya aja nggak tahu who you are, gitu loh. Jadi mereka pun juga susah trust the company, gitu loh. Jujur aja kenapa for me personally, kenapa I'm going out there, I'm doing like the weekly live sessions, kenapa I spend I invest my time in doing like live like this, for example, right? It's somewhat to also increase my personal branding juga, right? Because then people get to know me, gitu loh, on a personal level, on a detail level. Jadi di situ gue juga bisa build trust sama orang. Jadi penting banget untuk personal branding. And it's not too late to start, ya kan? Nah, ngomongin personal branding kayak dari LinkedIn gitu, menurut Peter gimana pendapat Peter kayak kalau yang dari aku lihat ya, orang berbondong-bondong personal branding di LinkedIn, kayak dikit-dikit dimasukin LinkedIn, dan sometimes bukan sesuatu yang dia kontribusi besar di dalamnya, tapi tetap ditulis. Menurut Peter gimana kalau dengan fenomena itu? Just be genuine, right? Don't be fake. Maksudnya kayak jangan asal-asal, kita bakal tahu, we can smell it, gitu loh. Just be genuine. As long as you're being genuine. Kalau kamu tulis sebuah artikel, you personally wrote it. That again, quality over quantity, right? It's not about lo bisa tulis, how many posts you make, but it's more about the quality juga. Kayak, invest your time blogging, right? Contohnya kayak misalnya kalian nih ada ikut organisasi, let's say DSCUGM, right? What I learned 3 months after being XYZ in DSCUGM, right? Top 5 lessons learned. Because when you share your experiences, itu tuh bakal build trust with people, right? And at the end of the day, that's what matters in personal branding. Building trust with whoever is reading about you, gitu loh. Be genuine. Nah, coba 2 pertanyaan terakhir deh. Berhubung waktunya udah mepet nih sekarang. Kak mau nanya, kakak bilang kalau pengalaman jauh lebih penting dari GPA. Tapi kan banyak top company di Indonesia masang standar GPA untuk intern atau full time. Gimana tuh, Kak? Yeah, this is still a problem ya. I know this soalnya kayak when I talk to people, mereka memang ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin masih pandang GPA banget. Ya, kalau kayak gitu ya susah ya. Maksudnya kayak memang it's changing though for sure. Sekarang saya lihat udah mulai berubah ya. Kayak contohnya company besar mungkin mereka tidak begitu mandang GPA. Contohnya Google nih, Google tuh nggak mandang GPA. IBM juga sama sekali nggak mandang GPA. Right? Nggak ada GPA harus lebih dari 3.8, nggak ada. And if there's a company that does that, in my opinion, then that probably says, it's probably a company that you don't want to apply to, ya kan? Maksud gue tuh kayak, ya memang ini masih sebuah masalah kan di Indonesia kan. Apalagi gue tahu kebanyakan, medium to small size business, mungkin mereka masih ada cara pemikiran yang lumayan old school, yang lumayan tua. Jadi mereka tuh masih pakai standar GPA. Tapi I think slowly kita bakal mulai change, and I can already start seeing that juga gitu. Oke. Jadi mending aim-nya ke company yang nggak begitu mandang GPA ya, lebih nge-value experience. Oke. Coba kita lihat yang next. Oh, ini ada 3 part nih ya. Mas Peter, saya ingin bertanya, kalau dari pengalaman Mas Peter dulu di bidang AI dan ML, jika dibandingkan dengan Indonesia, saya lihat masih jarang sekali lowongan pekerjaan di bidang tersebut. Bagaimana caranya kita ingin memulai dari level bawah di bidang tersebut, sedangkan di Indonesia sendiri lowongan ML yang hanya tersedia itu cuma di perusahaan besar dan mereka butuh pengalaman yang sudah banyak. Internship pun sepertinya juga jarang ada lowongan di bidang tersebut. Gimana menurut Peter? Menurut saya jangan nyerah ya. Maksudnya kayak jangan, karena not just because kayak there's not many, then that means you have to give up. If you really memang misalnya orang ini memang benar-benar ingin masuk ke bidang AI ML, and mereka benar-benar passionate, sekarang udah banyak banget cara
untuk bisa masuk ke bidang itu. Contohnya, ikut competition, Kaggle competition, ikut Shopee Data Science Challenge, ikut challenge ini, challenge itu. Ini kan juga beberapa stepping stone yang kalian juga bisa gunakan kan untuk bisa somehow mendapatkan posisi tersebut, right? Misalnya kalian memang niat banget, kalian memang ingin masuk, coba aja kayak message orang di Gojek, recruiter, oh saya pengen masuk nih jadi ini, right? Kayak gue ada 2 orang yang gue tahu, yang mereka tuh masuk juga dari awal, mereka ingin masuk ke bidang ML, dan mereka pakai itu, kayak gitu, mereka ikut competition dan somehow mereka bisa sampai sekarang di Gojek gitu loh. Actually, gue baru, I think 2-3 minggu lalu gue udah interview salah satu orang di Kota Talks kita, itu kita interview orang dari Gojek gitu. Dia orang machine learning engineer di Gojek. Nah, mungkin bisa dilihat tuh cerita dia gimana dia sampai akhirnya jadi machine learning engineer di Gojek. Ada banyak cara, gitu sih. Iya sih, banyak jalan menuju Roma. Ya, benar. Terus next nih, menurut Peter lebih baik jadi generalis atau spesialis nih? Tergantung ya. I mean like, what's your end goal, right? Misalnya kalian ingin jadi the best software developer in the world, or maybe you want to be the best web developer in the world, or you want to be the best mobile developer in the world, then hey, if you want to go to the specialist route, sure. Ya kan, tapi if you want to go into the entrepreneurship world, you want to build a team, you want to be a software architect, you want to be a CTO, then you have to go secara general, right? You have to be able to see the big picture. Gitu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir banget nih. Menurut kakak kayak pengalaman ikut lomba walaupun nggak menang sama sekali itu tetap kehitung poin plus nggak? Nggak menang tapi orangnya ngapain gitu. Banyak banget saya lihat zaman sekarang orang ada ikut lomba-lomba tapi cuma asal daftar doang, hasil sertifikat, right? Itu nggak ada arti kan. Tapi misalnya kalian bisa tunjukkan apa yang kalian lakukan, project apa yang kalian bikin. Misalnya kalian ikut hackathon tapi nggak menang hackathon, dan show me the project. Saya juga kasih lihat struggle apa yang kalian lakukan, what unique things you guys did at the hackathon. Ya itu tetap jadi nilai plus point. Tapi nggak usah menang gitu loh. Lebih pentingnya kayak apa yang kalian lakukan. Ya kan, misalkan cuma asal daftar ya udah forget it gitu loh. Iya. Dan bahkan beberapa orang asal daftar terus sertifikatnya dimasukin LinkedIn gitu. Boleh cerita dikit tentang sertifikat? Boleh. To be honest itu, for me personally ya, I know ada beberapa orang yang lihat, tapi untuk gue sendiri, gue sama sekali nggak lihat. I mean certificate doesn't mean anything, right? Like nowadays it's so easy to get certificate. Orang sekarang ikut webinar bisa dapat sertifikat, ya kan? Kalau gue sendiri untuk personally dulu orang suka nanya gue, Kota Talks mau dikasih sertifikat nggak? Personally bisa aja kita kasih sertifikat kan, dan banyak orang akan datang gitu. Soalnya kan gue tahu banyak banget orang yang suka ngumpulin sertifikat. Tapi kan, going back to my core belief, which is like delivering the value gitu, kayak, apa sih sebenarnya arti dari sertifikat ini? Ya kan, sertifikasi itu dulu susah banget didapetin loh. Kayak 5-6 years ago, untuk mendapatkan sertifikat di print, yang desain itu orang harus go through a lot. Tapi nowadays, digital certificate, gue bisa bikin sendiri di PDF, pakai Photoshop, whatever. Jadi, ya, gitu sih. Nah, ngomongin tentang sertifikat, menurut Peter kayak sertifikat online courses gitu gimana? Misal Coursera, DataCamp. Oh, that's okay, that's good. Kayak misalnya memang kayak Coursera yang 6 minggu, 12 minggu ya itu oke, itu bagus lah dapat sertifikat. Tapi maksud gue tuh sertifikat kayak ikut nonton webinar 2 jam dapat sertifikat, itu kan banyak banget di LinkedIn sekarang kan. Bayar fee 20.000 nonton webinar 20 menit, 2 jam dapat sertifikat. Speakernya juga nggak tahu dari mana speakernya. Maksudnya kayak speaker kayak orang-orang kayak gue aja gitu, ya kan. Maksudnya kayak itu kan
sepele kan sertifikatnya kan. Maksudnya kayak sertifikat is something that untuk gue sendiri tuh misalnya orangnya memang udah prepare nih. Oke, gue prepare talk show-nya akan 5 hari gitu. Gue udah prepare materinya, akan ada tes, akan ada quiz gitu loh. Nah itu baru make sense. Tapi kalau sertifikat nonton webinar mah bisa aja gue daftar, gue cuma nonton tapi I do something else itu kan bisa banget kan. Yes, benar banget. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir kita ya guys. Nah sebelum itu kita dari core team ini mau kasih beberapa pertanyaan buat Peter, quick ans, kayak ini yang random banget sih, ada yang random gitu. Cuma 5 pertanyaan ke Peter. Nah yang pertama, being a manager in a small company or being an engineer in a big company? Being a manager in a small company. Okay. Software engineer or machine learning engineer? Machine learning engineer. Wow, okay. Interesting. Nah, terus love or work? Apa? Yang pertama? Love or work? Ya love lah. Kita kan work juga untuk bisa mendapatkan love dong. Emang gua robot jadi apa? Motivasinya. Iya dong. Dari nafkah. Ya. Terus soft skills or hard skills? Soft skills. Soft skills. Okay. Honest or smart? Ini random banget ya. Honest or smart? Honest. For sure, all the way. Okay. Think that's it. Viju mau promosi nih, Viju. Oh ya, buat Peter mungkin bisa promosiin Kotak Godenya. Mungkin ada lowongan internship. Okay. Lowongan internship. Yeah, we are always open. Just send your email to send your resume to petertanugraha@kotakode.com. Ya, kalau mengenai promosi Kotak Kode ya nggak usah sih. Just go to kotakode.com. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Maksudnya kayak thank you for having me. I think it was really fun. For me personally, I like to do this kind of talks karena waktu itu gue juga di-inspire dari salah satu talks kayak gini pas gue di uni. So, I'm just trying to give back aja sih. Okay, give and take. Nah, Viju mau promosi feedback formnya kita nih. Ya, sebelum itu sih, ini tadi ada Mas Mufti yang bertanya mengenai talk show yang besok si Pak Peter itu yang sama saya laboratory ya. Iya, I think dari Gunadarma ya kalau nggak salah ya. Iya. Kayaknya. Ya, boleh tuh kalian boleh join. Itu juga di situ nanti I actually prepared a presentation talking more about personal branding and how it got me to where I am today. Oke, nice. Yep. Oke, jadi itu kayaknya itu petertanugraha@kotakode.com kalau aku nggak salah emailnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin intern apapun. Itu biasanya email ke siapa? Tapi kan tadi kan ditanyain mau kirim CV itu kemana gitu kan. Nah, terus ini seperti biasa kita ada feedback form. Please isi ya guys. Jadi kayak ini feedback formnya ada ya tentang speakernya, juga ada moderatornya yang tadi kayak ketawa-ketawa terus itu. Terus juga ada materi sessionnya gitu. Jadi kayak boleh banget di-share apa pengalaman kalian untuk hari ini. Kemudian ya ini kan juga talk show perdana di STUGM gitu ya. Soalnya selama ini kan kita workshop, jadi kayak hands-on gitu. Jadi boleh banget request apapun yang kalian mau. Jadi kayak semoganya nanti kita bisa have that session gitu lah. Mungkin kalian mau kayak Peter Tanugraha Talk Show 2.0 gitu kan di STUGM gitu. Boleh jangan banget. gue lah. Ada banyak orang yang lebih hebat. Kalau mau, ini kebanyakan yang ikut ini tuh apa sih? Kalian juga member dari DSC atau campur? Campur sih. Campur ya. Campur ya, I see. I think next time kalau mau gue bisa undang temen gue si Angelo itu. Dia kan kerja di Google kan. Nah mungkin kalian bisa langsung nih ngobrol sama orang kerja di Google. And he's probably one of the smartest engineer Google, to be honest. Bisa tanya-tanya, kepo-kepoin.
Oke. Nah, Kasihan. Farhan kenapa Farhan? Pengen masuk. mau masuk DSC tapi nggak ada di kampus. Ditunggu guys, nanti bakal melebar. Nanti pasti ada kok. DSC kan makin gede cangkupannya. Oke, mungkin itu aja dari DSUGM. Thank you juga buat Peter udah nyempetin waktunya buat sharing knowledge dan experience-nya di sini, dan juga buat teman-teman udah ngeluangin waktunya. Mungkin terima kasih buat semuanya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Oke, Thank you guys. thank you. Thank you, guys. Bye bye. Form Thank you, jangan Kak Peter. lupa guys, feedback form. Thank you. Bye. Jangan lupa isi feedback form, guys. Aduh. Wait, stop record tadi.